Shalom. Kita ketemu lagi, puji Tuhan, di dalam program ini. Hari ini kita baca dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini perkataan yang Paulus yang luar biasa. Dia bilang, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Jadi Kristus yang hidup di dalam dirinya setiap hari. Itu yang penting, saudara-saudara. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, mau melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan datang dalam pelayanan pekerjaan kita, ya, atau hidup kita, kita mau Kristus yang hidup di dalam diri kita, itu baru bisa terjadi. Kedahsyatan yang begitu dahsyat itu boleh kelihatan di dalam hidup kita, ya. Jadi Paulus juga tahu bahwa hidup ini bukan dia lagi. Dia setiap hari harus membiarkan Kristus hidup di dalam dirinya, menyatakan dirinya di dalam dirinya. Itu Kristus itu menyatakan dirinya di dalam dirinya, ya. Puji Tuhan, dia mau Kristus yang hidup. Gaya hidupnya dia adalah Kristus, hidupnya adalah Kristus, bukan dia sendiri lagi. Nah, kalau kita hidup seperti itu, kita bisa membawa kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, hidupan Tuhan ke mana-mana, ya. Itu yang menjadi tujuan kita setelah kita percaya Tuhan Yesus. Kita mau Kristus yang hidup di dalam diri kita, kita mau Kristus yang kelihatan di dalam hidup kita. Barulah kita bisa memberkati banyak orang, barulah kita bisa membuat Tuhan punya kuasa, mujizat, pertolongan terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya ingat akan seorang yang dipakai Tuhan seperti itu, yang bernama Smith, saudara. Dia memberi pernyataan yang sangat luar biasa. Dia katakan kalau dia segenap dirinya ada di dalam dirinya, berarti Tuhan itu tidak ada, nggak kelihatan di dalam dirinya. Maksudnya segenap diri tanpa Allah, Allah tidak akan muncul di situ. Setengah diri, setengah Allah, katanya. Artinya apa? Kalau dirinya keluar setengah, Allah cuma keluar setengah, ya. Tanpa diri sepenuh Allah. Artinya dirinya itu kedagingan yang nggak ada, kemanusiaannya hilang sama sekali. Allah yang kelihatan di dalam hidupnya. Jadi itu yang seperti Paulus katakan, bahwa melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu yang dia menjadi kerinduannya dia. Kristus yang hidup di dalam dia. Nah, tanpa diri lagi, ya. Jadi segenap Allah, segenap Kristus yang kelihatan dalam dirinya. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita mau hidup sampai tanpa diri ini, ya. Diri ini hilang, ya. Kristus yang kelihatan. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang dicari sebagai orang percaya sekarang. Kita harus mendapatkan hidup kita seperti itu, tanpa diri kita lagi, tanpa kemanusiaan kita lagi, tanpa daging ini lagi. Tuhan yang kelihatan dalam hidup kita. Itu yang menjadi perjuangan kita sekarang, supaya kehidupan Kristus nyata di dalam hidup kita. Kita pasti bisa membawa berkat untuk orang lain kalau hidup seperti itu. Pasti hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi, kehebatan Tuhan pasti datang di kemana kita pergi. Kita bisa bawa kemuliaan Tuhan, kita bisa membawa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, hidup Tuhan, karakter Tuhan dimanapun kita berada. Wah, itu akan membawa dampak yang luar biasa hebatnya bagi kita dan orang lain. Puji Tuhan. Marilah kita mengejar seperti itu. Hidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Bukan diri saya yang kelihatan lagi, tapi harus Tuhan yang kelihatan. Nah, itu menjadi perjuangan kita hari-hari ini, menjadi sempurna seperti itu. Kristus yang kelihatan dalam hidup saya, bukan siapa-siapa lagi. Pujilah nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita untuk mengerti tujuan kita yang bagaimana, mengejar apa yang terbaik dalam hidup ini, yaitu menjadikan Kristus hidup di dalam kita, kelihatan nyata. Diri ini tidak ada, Kristus yang nampak, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita
Sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya, maju terus, biarkan diri kita ini tenggelam, tidak ada Kristus yang muncul di dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan akan menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.